Shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bersukacita. Tetap semangat belajar di rumah. Kita selalu berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan bisa kita bertemu kembali di sekolah kita, sekolah SD Pelitita Kasih. Baiklah anak-anak Miss, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema hidup rukun. Subtemanya hidup rukun di sekolah. Ya, apa contoh hidup rukun di sekolah? Kita harus saling menghormati orang teman kita, menghormati guru-guru kita. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Baru lagi kita harus mengerjakan tugas kita di sekolah. Kalau gurunya memberikan tugasnya kepada kita. Baiklah, kita masuk sekarang di pembelajaran 6 dengan tema hidup rukun. Subtemanya hidup rukun di sekolah di pembelajaran 6 dengan 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu menggambar lambang sila keempat dan kelima Pancasila serta pengalamannya. Yang kedua, menyelesaikan soal cerita mengenai pengurangan. Ketiga, menentukan kalimat perintah pada syair lagu dan menuliskannya dengan huruf tegak bersambung. Kita bahas satu persatu, yaitu menggambar lambang sila keempat dan kelima Pancasila serta menentukan pengalamannya. Apa itu sila keempat? Ya, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya yaitu kepala banteng seperti ini. Ya, ini kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Nanti anak-anak Miss harus mengingatnya apa itu sila Pancasila dan simbolnya apa. Gambarnya gimana? Ya, nanti anak-anak Miss di halaman 56 di situ. Kegiatan satunya bagian A digambarkan sila keempat, lambang sila keempat dan kelima, dan tuliskan silanya. Tadi bunyi silanya ya. Tadi sudah Miss ucapkan apa itu bunyi sila keempat dan sila kelima. Dan contoh pengalaman sila keempat Pancasila itu, contohnya sila keempat itu musyawarah. Kalau kita memilih ketua kelas, memilih presiden, memilih DPR, itu termasuk contohnya ada di tempat kalian itu. Kalau Natal juga memilih ketua Natalnya nanti contohnya pada 17 Agustus juga nanti kita sudah bentar lagi kita sudah mau 17 Agustus. Contohnya ada pertandingan harus dipilih ketuanya, bendaharanya seperti itu nanti. Itu dalam sila keempat. Dalam sila kelima yaitu kerja bakti. Contohnya kita kerja bakti, melakukan kerja bakti di sekolah kita, gotong royong, melakukan piket kelas, itu termasuk pengalaman sila keempat. Contohnya murid-murid berkumpul berbicara penentuan lokasi berkemah, itu termasuk sila kelima. Dudi menjadi ketua kelompok. Dudi membagi tugas dengan adil pada anggota kelompoknya, itu termasuk pengalaman sila ke-5. Hani diadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Semua murid ikut bekerja bakti tanpa kecuali. Itu termasuk pengalaman sila ke-5. Sabrina menjadi wakil teman-teman sekelasnya.
Saat bertemu guru, Sabrina menyampaikan usul temannya. Itu termasuk sila keempat. Masing-masing anak punya usul dengan alasan masing-masing. Ibu guru mengajak anak-anak bermusyawarah. Itu termasuk sila keempat karena di situ sudah ada bermusyawarah. Karena bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Itu dalam tujuan pembelajaran yang pertama tadi, gambar sila keempat dan sila kelima dan bunyinya dan contoh pengalamannya. Sekarang kita masuk yaitu menyelesaikan soal cerita mengenai pengurangan. Ya. Di dalam pengurangan atau penjumlahan ada ratusan, puluhan, dan satuan. Contohnya yaitu ada satu contoh diberikan Miss. Ya, terdapat 189 seperti yang ada di buku PPT halaman 59. Contohnya nomor 1, terdapat 189 murid laki-laki di SD Tayu Asri. SD Tayu Asri juga memiliki 176 murid perempuan. Berapa selisih murid laki-laki dan perempuan di SD Tayu Asri? Ini bisa kita mengerjakannya dalam cara panjang dan cara pendek. Ya, di dalam soal cerita itu bisa kita mengerjakan dengan cara bersusun pendek. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini dikatakan tadi 189 murid laki-laki, berarti 189 ya, 189 dikurang berapa? Perempuannya 176. Kita kurangi dalam cara bersusun pendek. 9 dikurang 6 hasilnya 9. Dikurang 6 hasilnya 3. 8 dikurang 7 hasilnya 1. Kalau dia 1 dikurang 1 hasilnya 0. 8 dikurang 8 hasilnya 0. Dalam pengurangan itu, dalam penyebutnya dan pembilangnya, kalau pengurangan hasilnya 0. 5 dikurang 5 hasilnya 0. Nanti selanjutnya untuk nomor 2, kalau dikatakan dia selisih berarti dia harus dikurangi. Nomor 2, semula ada 285 anak berkumpul di lapangan. Beberapa menit kemudian 154 anak meninggalkan lapangan. Berapakah anak yang masih berada di lapangan? Berarti ini 285 dikurang 154. 5 dikurang 1 hasilnya 5 dikurang 4 hasilnya 1. 8 dikurang 5 hasilnya 3. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Berarti hasilnya tadi berarti anak yang masih berada di lapangan yaitu 131. Nanti seperti itu untuk mengerjakan selanjutnya. Sekarang coba di situ lagi tulislah sebuah cerita tentang pengurangan. Contohnya murid-murid kelas 2B laki-laki 23 orang, perempuan 11 orang. Berarti 12 dikurang 11 ya. 23 dikurang 11 berarti 3 dikurang 1 hasilnya 2. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Berarti 23 dikurang 11 hasilnya 12. Seperti itu bisa nanti seperti itu nanti contoh soal cerita tentang pengurangan. Sekarang coba kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga, menentukan kalimat perintah
pada syair lagu menuliskan dengan huruf tegak bersambung. Contohnya lagu Peramah dan Sopan, ya. Bisa di sana dituliskan nanti kalimat perintah. Jangan membuang sampah sembarangan, itu termasuk kalimat perintah, ya. Yang jagalah kebersihan sekolahmu. Ambilkan buku itu, termasuk kalimat perintah. Nanti anak-anak Miss membuat lagu yang dinyanyikan di depan orang tuamu, lagu anak-anak merupakan kalimat perintah. Baiklah, untuk hari ini di kelas 2 pembelajaran kita pada pagi hari ini di pembelajaran 6, yaitu dengan tugasnya tema pada pagi hari ini halaman 56, 57, 58, 59 sampai 60 dikerjakan sesuai dengan penjelasan Miss. Dan untuk hari ini kita melakukan penilaian harian subtema 3, yaitu hidup rukun di sekolah. Bagi adik kami, kalau kurang paham penjelasan Miss, bisa ditanya kembali. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.